Oke, saya share saya punya bahan 4 ke Frankie. Frankie sempat bilang, karena saya bikin urutan 1, 2, 3, 4, dia bilang kenapa nggak ditukar? Yang paling bagusnya terakhir lah gitu. Cuma dari saya ingin membangun dasarnya lebih kuat dulu. Jadi nanti kalian yang tentukan yang mana lebih lebih penting dibahas lebih dulu. Tapi saya ingin memberikan saya konsep yang tepat dulu karena begini. Banyak kita, sebelum masuk ke sana, siapa yang Advent sudah dari kecil atau Kristen dari kecil? Semua ya, kecuali Kristen sih kan pakai apa namanya? Tunggu, saya mau coba ingat namanya tadi tuh. dari Herdina. Oke. Kecuali Herdina ya. Backgroundnya apa keluarga? Katolik ya. Oke. Nah, pengertian kita terhadap Alkitab itu seringkali sesuatu yang hanya membahas mengenai nanti di surga, nanti gitu. Terutama orang yang tahu Alkitab. Jadi semakin tahu Alkitab, seringkali malah berpikir bahwa Alkitab itu tidak relevan untuk kehidupan sehari-hari, gitu. Atau hanya untuk berhubungan pada saat di tempat ibadah. Tapi nanti kalau sudah luar tempat ibadah, akhirnya ya kita harus ada banyak kompromi karena beda dengan dunia nyata kan gitu. Itu juga yang menjadi pemikiran saya sebelumnya. Makanya saya tidak sempat cerita awal. Waktu saya kecil, saya ingin sekali menjadi seorang pilot, dokter, dan pendeta. Karena ada 3 misionaris besar yang mengelilingi hidup saya. Bapak saya, pendeta, dan juga seorang mantri kesehatan. Kemudian ada pendeta Bilto, dia misionaris dari Amerika, dia pilot dan pendeta. Kemudian ada dokter An, dia dokter, dan direktur ADRA. Jadi profesi mereka bertiga itu saya ingin menjalankan karena saya ingin mandiri. Jadi kalau ada orang sakit, saya bisa rawat. Kalau ada orang butuh mengenal Tuhan lebih baik, saya bisa terangkan dari Alkitab. Terus di tempat dimanapun mereka berada, saya bisa jangkau sendiri. Karena dulu pendeta Bilto itu, dia sampai ngantar surat ke papi saya, dia pakai pesawat. Dia dari Balikpapan, home base-nya. Terus pernah satu kali kita di Palangkaraya tinggal. Itu Palangkaraya waktu itu kan, saya sedikit cerita ke belakang untuk yang baru lahir ya, jauh setelah saya. Jadi dulu waktu Presiden Soekarno itu merencanakan memang pusat pemerintahan atau ibu kota negara itu di tengah, di Kalimantan, yaitu di Palangkaraya. Jadi Palangkaraya itu kampung di tengah hutan yang dibuat menjadi kota. Makanya settingnya salah satu yang terbaik di Indonesia, setting kotanya. Karena memang dari kampung, dari hutan dibikin untuk jadi kota gitu. Jalan-jalannya itu besar-besar, kotak-kotak gitu, seperti kompleks perumahan. Gitu. Nah, tapi transportasinya karena masih kota yang baru tumbuh di tengah hutan, jadi kan transportasi agak susah. Jadi pernah satu kali kita lagi di rumah, tiba-tiba ada orang teriak dari tetangga, weh gitu, ada apa gitu kan, tetangganya jauh-jauh rumahnya. Itu keluar, nunjuk ke atas, ternyata itu Cessna-nya pendeta Bilto lagi mutar di atas rumah. Iya, dia muter. Begitu kita keluar, dia dada dibuka kaca, dia jatuhin suratnya begini-gini, kayak layangan putus. Jadi saya bilang, wah ini keren banget. Dan dia memang kalau mau khotbah, dia terbang, datang pagi, mendarat khotbah, sore dia pulang. Oh, saya bilang, enak banget kayak gini gitu. Tetapi begitu masuk ke Jawa, sekolah, ke Selapur, saya lihat anak-anak yang orang tuanya pejabat, pengusaha. Wah, kayaknya hidupnya enak banget, uang jajannya ada terus gitu. Sepatunya selalu sepatu yang bermerek. Sementara saya punya sepatu bermerek itu pas mau masuk asrama, dan begitu rusak ya sudah tidak ada lagi gitu. Jadi akhirnya berubah pelan-pelan, saya ingin jadi orang kaya. Nah, tetapi akhirnya itu saya cerita tadi sepintas bahwa setelah saya mulai bisa dapat uang di pekerjaan saya yang kedua ya. Jadi saya tamat kuliah itu yang harusnya 9 semester, saya 4,5 tahun, saya tamatnya 7 tahun karena sempat dikeluarkan gara-gara hutang paling gede di Unai. Jadi di Unai itu nama saya pernah nomor 1 hutangnya gede. Malu banget rasanya, bayangkan. Pingin deketin anak girls yang paling cantik, ya kan? Tapi namanya ditaruh di situ kan, paling banyak utangnya, waduh langsung hancur harga diri gitu. Nah, dari situ akhirnya saya berusaha untuk betul-betul cari uang, tapi kan tidak mudah. Mencari uang itu, jangankan orang yang modalnya pas-pasan, yang punya modal pun, entah dia sekolahnya bagus, entah dia ganteng, entah dia punya network, punya relasi, belum tentu dapat pekerjaan yang bagus ya gitu. Jadi saya ingat dulu pernah satu kali waktu saya lagi isi formulir waktu di satu perusahaan mau interview, saya ngeliat di samping saya ada orang Chinese.
kacamatanya tebel kayak Alvin gitu, badannya gede. Saya ingat banget tuh, baju hitam putih. Saya ingat sampai sekarang. Terus waktu dia ngisi, saya ngelirik-ngelirik kan, ih, MBA dari Amerika. Terus bilang, bro, ini kan cuma S1 syaratnya gitu. Kalau lu MBA dari Amerika nyari kerjaan ini, terus dia Chinese lagi, kacamata tebel, kapan saya bisa menang bersaing kan? Pasti orang pinter banget gitu, gak usah lihat MBA-nya gitu. Terus dia bilang gini, gua pakai MBA nggak dapat kerja, di interview aja enggak. Ya udah apa aja yang penting dapat kerjaan. Jadi begitulah susahnya kompetisi. Itu di zaman masih awal 90-an. Gitu. Apalagi sekarang kan gitu. Dan begitu saya dapat 2 tahun saya bisa dapat pekerjaan pertama. Nganggurnya 2 tahun nyari kerja. Begitu dapat pekerjaan pertama pas-pas di atas UMR. Kalau kerja harus pakai dasi dan harus bisa bahasa Inggris karena waktu itu saya diterima di Diners Club Internasional dan itu salah satu kartu Caskar dia dan kredit card yang waktu itu dia punya gengsinya sangat tinggi waktu awalnya. Dan klien utamanya itu orang-orang dari IPTN dan banyak ekspat, makanya diminta harus bisa bahasa Inggris. Jadi harus bisa bahasa Inggris, pakai dasi. Tetapi yang menjadi masalah adalah makan siangnya ya cuma sama tukang becak. Karena gajinya ya pas-pas di atas UMR kan gitu. Jadi kalau makan tuh either dibuka dasinya atau masukin ke dalam gitu. Ya malu kan pakai dasi ke warung gitu. Kalau sekali-sekali nggak apa-apa, ini setiap hari. Nah, baru saya dapat pekerjaan yang enak itu di pekerjaan kedua setelah 4 tahun berikut. Di situ bayangkan terima gaji pertama itu 6 kali besar dari gaji awal. Kalian bisa bayangin tiba-tiba kali 6 uang yang ada kalian dapat setiap bulan. Berapapun kecilnya yang pertama, tetapi kalau sudah namanya kali 6 tuh tiba-tiba kamu paling kaya di dunia ini. Dan tidak hanya itu, nyari sampingan itu gaji yang kali 6 tadi bisa didouble dengan mudah. Tetapi akhirnya dengan begitu banyak kemampuan ekonomi ya, saya masih ingat set untuk perpuluhan dan persembahan dari saya masih gaji kecil itu sudah 15%, 10 plus 5 gitu. Jadi kepala cabang saya kebetulan teman satu angkatan, dialah yang bisa bantu saya dapat kerja. Kalau enggak pun saya belum tentu dapat pekerjaan juga gitu. Dia pas ngeliat, Elvin gede banget, lu ngasihnya gitu. Saya bilang 15% gede banget. Padahal gaji dia sudah 3,5 kali lipat dari besarnya gaji saya. Kok kamu bilang gede banget gitu? Padahal untuk saya ini tidak sebesar yang harusnya saya berikan. Pinginnya sudah 20% gitu. Tapi akhirnya begitu dapat pekerjaan dengan uang yang lebih banyak, walaupun masih ingat berikan kepada Tuhan, bagian Tuhan, saya kirim ke ibu saya bantu sekolah adik saya, tapi pelan-pelan sudah mulai jauh dari Tuhan. Dan masih ingat ke gereja, hampir tidak pernah saya tidak ke gereja. Walaupun beberapa kali saya pernah, bahkan satu kali saya ingat, saya sekitar jam 6:30 pagi baru keluar dari nightclub. Itu tiba-tiba kaget karena gelap gulita di dalam, kan hanya lampu yang remang-remang kan, yang flashing. Begitu buka pintu, tiba-tiba udah terang, anak-anak udah mulai berangkat ke sekolah di Bandung ini. Pulang ke rumah, masih ingat mandi, keramas, sikat gigi, makan odol, cuci jari karena bau rokok kan gitu. Dan habis itu ke gereja. Saya nggak berani nggak ke gereja. Di sininya badan di gereja, tapi di sini nggak di gereja. Gitu. Karena marah sama Tuhan. Tuhan kok hidup saya susah. Tetapi begitu Tuhan kasih berkat yang lebih banyak, karena sudah mulai dengan sakit hati dan tidak percaya, akhirnya pelan-pelan saya keluar. Sampai akhirnya saya dapat pemikiran satu kali bahwa kok hidup saya nggak lebih enak dari waktu saya kecil yang saya pikir susah. Ternyata ya nggak susah-susah amat juga gitu. Dari situ saya akhirnya mengambil keputusan, Tuhan kasih kesempatan saya untuk melayani. Sekarang nggak perlu pakai uang Tuhan, dari gaji pun saya mau. Yang penting dikasih makan vegetarian, walaupun saya belum vegetarian waktu itu, dan dikasih tempat kos, yang penting ada AC. Cuma itu aja. Karena saya sebenarnya orang bule, cuma lahirnya salah tempat. Gitu. Jadi kulitnya juga agak sawo, agak kematangan gitu. Saya suka banget dingin. Ya. Saya pernah di tempat yang minus 20 derajat itu hanya pakai kaos tipis tangan panjang. Enak banget saya di luar tuh jalan-jalan, saya masih salju semua ya. Itu yang saya minta sama Tuhan. Dan Tuhan jawab. Walaupun nggak pakai AC-nya ya. Dan sejak itu hidup saya jauh lebih nikmat, lebih indah, lebih nyaman daripada sebelumnya. Dan saya bicara dengan istri,
berapa kali kami bicarakan pada saat kami mengenang ya perjalanan pelayanan kami. Saya bilang begini, kalau kami dulu sama-sama tetap di bisnis, suami istri cari uang, belum tentu kami bisa punya secara finansial apa yang kami miliki sekarang. Terus, yang pasti tidak akan ada rasa damai. Ke gereja mungkin sekedar jadi anak baik. Kan banyak orang jadi anggota yang baik di gereja. Datang ke gereja, duduk manis, ingat kasih perpuluhan, kasih persembahan, kasih sumbang dana, tapi ya coba gitu aja karena sudah sibuk sekali gitu. Dan banyak sekali di gereja seperti itu. Financially mereka menikmati kesuksesan secara karir dan semuanya, tetapi dalam kehidupan tidak sepenuhnya yakin dengan apa yang Tuhan janjikan dan tidak sepenuhnya bisa memberikan waktu untuk melayani Tuhan. Jadi dari situ saya belajar, saya sangat kritis orangnya. Dan akhirnya inilah yang akan saya bagikan. Ini kalau sudah sering dengar saya bicara, this is one of my stock sermon. Tetapi sangat penting, makanya saya mikir kemarin itu, ini harus bikin baru lagi materinya nggak ya? Saya mikir-mikir gitu, sebelum saya cerita ke Frankie gitu. Tapi kan saya pikir ini adalah sesuatu yang sangat mendasar, yang banyak kita salah kaprah ya. Bahkan banyak pendeta memiliki konsep yang salah untuk hal yang sangat mendasar. Dan ini kalau tidak diperbaiki, konsep yang tidak dimiliki, kita akan, berangkat menuju arah yang salah. Nanti kalau mau minta, silakan ya, bahannya. Baik. Oke, sekarang untuk ministry, kenapa dan bagaimana? Kita tahu bahwa pakai bahasa Inggris atau bahasa Indonesia ya? Mix saja ya, karena saya bikin sekali dua ini. Oke. Nah, saya akan bagi di 5 bagian. Nanti yang pertama adalah kita melihat apa arti sebenarnya dari The Great Commission ya, pengutusan agung dari Matius 28 ya. Kemudian kita lihat juga fakta mengenai kita orang Advent, orang Kristen pada umumnya. Kemudian kita lihat juga apa alasan selama ini yang digunakan oleh banyak orang untuk tidak terlibat secara langsung. Dan kemudian kita akan berbicara lebih detail apa yang saya bisa lakukan. Nah, mungkin kita akan bisa lihat apa yang kalian bisa lakukan juga nantinya. Dan setelah itu kita lihat apa ya reward yang kita bisa dapatkan apabila kita percaya. Baik, dalam Matius 28:18-20, Yesus mengatakan, Yesus datang kepada murid-muridnya pada saat itu sebelum dia naik ke surga dan mengatakan, all authority has been given to me in heaven and on earth. Jadi otoritas tertinggi yang ada di surga dan dunia itu sekarang diberikan dan ada di tangan saya, itu Tuhan bilang. Dan dengan otoritas itulah dia mengatakan pergi. Go therefore and make disciples of all nations. Kalian semua pergi. Jadi dia dilantik jadi presiden ya, kita bicara dalam konteks sekarang jadi presiden, dan dia bilang, oke, sekarang kalian menjadi duta besar saya, kalian pergi. Baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teaching them to observe all things that I have commanded you, and lo, I'm with you always, even to the end of the age. Amin. Dan ini Tuhan katakan, sampai ke ujung bumi, dan aku akan menyertai kalian. Jadi tidak hanya diberikan otoritas, Tuhan bilang, aku akan menyertai kalian. Nah, kalau kita tidak maknai benar-benar perintah Tuhan ini, akhirnya kita waktu jalankan itu banyak ragu-ragu, banyak takutnya, banyak bimbangnya gitu. Baik. Sekarang kita melihat arti sebenarnya. Oh, ini bolak-balik ke situ ternyata. Apa yang terjadi? Oke, ini saya dapat dari pelajaran Sahabat di Agustus 27, 2014. Jadi sebenarnya ada, diakses oleh siapapun juga gitu. Tetapi itulah, kalau kita punya kacamata yang salah, kita akan melihat sesuatu itu juga menjadi salah. Jadi ada satu cerita. Katakan ada suami istri yang baru pindah ke apartemen mereka yang baru, terus kemudian satu pagi lagi makan, istrinya bilang gini, itu tetangga sebelah itu gimana sih nyucinya? Kok bajunya dijemur tapi kotor gitu, karena lihat dari jendela kamar makan mereka kan gitu. Suaminya diem aja.
Besoknya hal yang sama terjadi lagi. Itu gimana sih? Cucian hari ini juga kotor juga, udah dijemur, dicuci, dijemur gitu. Kok nggak bersih gitu? Sampai kemudian hari ketiga pas hari Minggu, komen begitu lagi, tapi dia kaget. Loh, kok sekarang istrinya ibu sebelah tuh jadi sekarang sudah tahu cara nyuci. Sekarang cuciannya jadi, jemurannya jadi bersih. Terus suaminya bilang, bukan soal cucian yang kotor atau bersih. Jendelanya saya sudah bersihin tadi pagi gitu. Jadi dari kacanya kan gitu. Nah, seringkali fakta yang dilihat itu sama, tetapi bagaimana kita melihat itu yang mempengaruhi. Mungkin kita juga lihat yang sama, tetapi bagaimana kita menginterpretasikannya. Contoh sederhana gini. Kalau ada laki-laki yang ganteng banget, kemungkinan besar kalian, ya, the girls-nya akan melihat, ganteng nih gitu. Tapi kami yang laki-laki mungkin biasa aja gitu. Kenapa? Karena satu jenis kelamin kita tidak punya daya tarik ya. Seksualnya nggak ada gitu. Kemudian bisa jadi juga kita malah nggak suka melihat yang ganteng. Kenapa? Kita nggak pede. Ngapain gue ngelihat gitu kan gitu. Nah itu gitu. Jadi pandangan kita, cara akan dipengaruhi dengan apa pengalaman kita, bagaimana persepsi kita. Contoh aja, kalau lihat nasi. Kalau kalian sudah yang sering jalan ke luar negeri, yang susah sekali cari nasi, yang makannya harus makanan menyesuaikan diri dengan makanan yang tidak terbiasa ya, itu ngeliat nasi itu kayak barang mewah gitu. Nah, tetapi kalau untuk orang bule, apalagi yang datang pelayanan ke Indonesia, itu banyak banget teman-teman lagi pelayanan ya, teman-teman bahkan teman-teman misioneri suka komplain. Breakfast rice, lunch rice, dinner rice, kalian makan rice terus gitu. Karena apa? Karena mereka tidak dibesarkan dengan nasi. Jadi persepsi kita akan sangat mempengaruhi. Apalagi kalau sudah berbicara mengenai kebenaran Tuhan. Kenapa? Setan itu berusaha keras untuk supaya kita punya konsep yang salah. Jadi dari 4 kata kerja yang ada di dalam pengutusan agungnya, the Great Commission tadi, yaitu go, make, baptize, and teach. Ternyata dalam bahasa Greek, bahasa aslinya, kata kerja utama itu hanya make disciple, kata gabungannya, kata keterangannya. Jadi memuridkan itu kata kerja utama. Sementara untuk 3 kata kerja yang lainnya itu apa? Pergi, baptiskan, dan ajarkan. Itu adalah kata kerja pembantu. Jadi yang penting itu adalah memuridkan. Jadi apa artinya memuridkan? Bagaimana kita bisa percaya kepada dia dengan janjinya, dengan perintahnya, dan setelah percaya itu kita buat keputusan karena sudah percaya. Oke, saya akan menurut. Jadi kita tahu dulu, percaya, kemudian kita menurut. Setelah itu kita mengadopsikan cara berpikir, cara berperilaku dari kita punya gembala itu gitu, menjadi pola hidup kita. Dan setelah itu kita undang orang lain dan ajarkan juga untuk praktekkan. Nah, pemuritan itu, discipling itu berlaku seumur hidup. Namanya murid itu, ngikutin gurunya kemana-mana. Baptisan itu hanya satu bagian dari apa? Dari proses penginjilan. Tapi sekarang, kalau mau jujur, kita lihat di gereja kita. Apa yang menjadi tujuan paling penting dari pengutusan agung ini, the Great Commission? Apa yang menjadi fokus utama? Baptisan kan? Gitu. Target gitu. Padahal ini hanya satu bagian kecil, hanya satu kali. Baptisan itu cukup satu kali. Bahkan disarankan, walaupun dia punya pelanggaran besar, kan ada disiplin. Kadang-kadang ada yang sampai harus baptisan ulang. Sebenarnya itu tidak harus juga baptisan ulang. Gitu. Ada orang yang kadang-kadang sudah sempat nggak gereja lama, saya mau dibaptis lagi aja. Kalau nggak afdol rasanya gitu. Sementara pemuritan seumur hidup, bahkan kalau keterangan Ellen White, nanti kita di surga, itu kita akan terus belajar selama masa kekekalan. Di kaki Yesus tanya mengenai itu proyek keselamatan itu bagaimana sih? Kita akan belajar selama kekekalan. Bayangkan di sini, apa di surga aja kita akan belajar, terus apa lagi di sini? Tetapi lihat penekanannya di baptisan. Karena apa? Kita salah memaknai dari arti sebenarnya. Nah, ke bagian yang berikut, fakta mengenai kita. Jadi, kan ini panggilan diberikan kepada kita. Berapa banyak orang yang merespon? Hanya sedikit yang merasa terbebani dengan kondisi orang-orang di sekeliling mereka. Hanya sedikit. Tuhan
meminta seluruh umatnya untuk memberikan tangan menjangkau mereka yang binasa. Tetapi banyak yang nyaman dengan tidak melakukan apa-apa. Itu faktanya sekarang. Kita lihat di gereja aja. Lebih banyak orang tidak melakukan apa-apa. Seperti tidak ada peduli. Anyway, nanti kalian bisa ini ya, bisa ambil, minta dia punya ini ya. Gitu. Nah, dikatakan kalau pembukuan di surga bisa dibuka di hadapan kita, kita akan terkejut melihat bagaimana porsi lebih besar dari mereka yang mengaku sebagai Kristen, tetapi tidak memberikan kontribusi apa-apa for the building of Christ Kingdom. Jadi hampir tidak ada kontribusinya. Gitu. Kalau kita bisa lihat sekarang, dan tidak usah bicara sampai melihat fakta apa yang tertulis sekarang ya, kita belum bisa lihat. Tetapi lihat aja di gereja, berapa banyak orang yang mau betul-betul terlibat dalam pelayanan di gereja. Jisdat sekarang, sejak zaman saya dulu, kita sudah mulai memikirkan untuk pekerja di gereja, untuk anggota board ya, itu berapa tahun masa baktinya? Di gereja kalian rata-rata berapa tahun? Setahun kan? Jisdat sudah lama 2 tahun. Kenapa? Kita habis waktu panjang untuk rapat, siapa dari anggota pemilihnya, dan mereka duduk memilih itu tambah panjang lagi, dan nanti setelah dipilih pun banyak orang yang nolak. Jadi nanti harus rapat ditanya, adik nggak mau bilang gitu, apapun alasannya, akhirnya terpaksa rapat lagi. Oh dia nggak mau, jadi kita cari lagi penggantinya. Nanti ditanya lagi penggantinya, oh dia nggak mau juga. Jadi akhirnya karena panjang waktu prosesnya untuk pemilihan, akhirnya kita putuskan biar 2 tahun sekali, biar nggak capek, nggak lama habis waktu di sana gitu. Dan ini salah satu bukti susah sekali untuk mencari orang. Memang ada beberapa orang akan rebutan posisi kan, tapi itu kan posisi tertentu, tidak semuanya gitu. Biasanya yang bos-bosnya direbutin. Nah, kita lihat alasannya. Kenapa? Yang pertama adalah sebenarnya saya sibuk. Ada banyak kan jawaban gitu. Saya nggak punya waktu. Saya sibuk. Tetapi apa yang dikatakan oleh Ellen White dari Kerinduan Segala Zaman halaman 822? It includes all believers in Christ to the end of time. Semua orang percaya di dalam Yesus sampai akhir zaman semua terlibat. Ini tugas untuk semua. Tidak ada yang bisa bilang, oh itu bukan saya masih sekolah, saya masih, tadi 18 tahun ya, Kenny? 16. Oh 16 malah ya. Saya masih 16. Itu kan yang 20 tahun ke atas sudah punya KTP. Belum punya KTP kan? Nah itu. Sebenarnya kayak itu semua. Dan fakta yang berikut adalah ada jutaan demi jutaan orang yang dalam keadaan sekarat tanpa harapan di sekeliling kita. Dan ini yang paling penting, without hope. Ini, kalau kalian suka baca cerita mengenai bagaimana ada bencana terjadi, bagaimana orang bisa selamat dan bagaimana jadi korban, profesi saya yang terakhir adalah sebagai ahli logistik untuk keadaan bencana, darurat bencana. Jadi saya kalau ngatur bagaimana kasih makan orang di bencana yang 100.000 orang tidak punya makanan, itu kerjaan saya tuh. Jadi sampai transportasinya dari darat, laut, udara, itu saya ngatur banget bagaimana dia punya pembukuan, bagaimana, dan kerjanya itu tidak ada stop, itu langsung cepat gitu ngawasin. Bahkan sampai bagaimana pengawalan pada saat ada banyak, bukan hanya maling. Kalau kalian tahu transportasi bawa makanan di daerah Tanjung Priok, itu sampai ke lampu merah tuh banyak banget orang naik ngambil barang. Kita tuh pakai tentara untuk jaga. Kita punya beras ya. Itu zaman masih tahun 99. Apalagi sekarang. Kalau yang suka lewat Tanjung Priok lihat kan mereka suka ambil ini kan. Bensin kan dari tangki-tangki itu gitu. Walaupun itu yang sudah kosong, yang sudah mau isi lagi gitu. Yang sisa-sisanya gitu. Apalagi dan saya sampai ngatur pengawalan yang bersenjata. Karena waktu itu kita di Aceh, itu banyak sekali orang. Pernah satu kali rombongan truk konvoi kami, logistiknya itu, dia cerita, Pak, tadi tentara yang jaga itu Pak, itu perang mereka, tembak-tembakan sejaman lebih Pak. Jadi kalian ngapain? Kami ngumpet aja Pak di parit, duduk kayak nongkrong sama tentara sama GAM waktu itu perang dulu gitu. Jadi itu saya punya profesi sebelumnya gitu. Nah, ada banyak sekali orang yang meninggal, dan kita berpikir bahwa kalau tidak makan orang akan mati, betul. Tetapi tanpa makanan, orang bisa bertahan sampai 2 minggu tanpa makanan.
Tanpa air orang bisa bertahan beberapa hari, bahkan ada yang bisa sampai seminggu. Ada yang kena apa gempa, tapi masih ada air hujan kan. Jadi netes-netes di pusat mulut walaupun dia nggak bisa bergerak, dia masih bisa bertahan. Tanpa air udara, orang masih bisa bertahan 5 menit rata-rata. Bahkan pernah ada kasus orang yang masuk ke dalam air yang membeku, dia 1 jam lebih masih bisa hidup. Tapi memang membutuhkan peralatan medis lengkap untuk resusitasi dan semua alat pacu jantungnya dan alat pernapasannya gitu. Tetapi tanpa harapan, orang akan mati saat itu juga. Makanya ada orang kayak bunuh diri kan, masih sehat semuanya nggak dapat bunuh diri karena tanpa harapan. Jadi yang paling penting adalah harapan sebenarnya, bukan makanan, bukan minum, bukan udara, harapan. Gitu. Nah, dan sebagai kesalahan fatal kalau berpikir bahwa pekerjaan penyelamatan jiwa hanya bergantung kepada seorang pendeta. Apapun panggilan dan hidup Anda, yang harus menjadi perhatian utama adalah memenangkan jiwa bagi Kristus. Nah, ini yang paling penting. Nah, kita akan belajar lebih jelas lagi ke depan, apa sih, bagaimana yang saya bisa lakukan. Ya. Tapi harus tahu dulu bahwa ini untuk semua orang. Tetapi saya nggak punya kualifikasi. Saya cuma perawat, perempuan lagi. Atau mungkin saya masih muda, saya hanya ibu rumah tangga. Ini cerita pada saat Yesus di Gergasa, setelah mereka kena badai dan topan dan gelombang yang besar hampir karam di danau atau laut Galilea ya. Dan pada saat paginya sampai di Gergasa ada orang gila, kerasukan setan yang tinggal di kuburan. Tahu kan ceritanya? Dan orang pada ketakutan di sana. Kenapa? Mereka bisa berteriak, bisa melolong sepanjang malam, dan walaupun di rantai besi, katanya apa rantainya? Bisa diputus, bukan cuma lepas, diputus. Ini bukannya begini-begini nih, yang begini saking kuatnya gitu. Dan kalau kalian pernah tahu orang kerasukan kan gitu. Walaupun perempuan kalau kerasukan itu bisa laki-laki, 2-3 orang itu bisa terlempar-lempar megangnya gitu. Tenaganya sangat kuat. Jadi orang sangat ketakutan. Tetapi akhirnya mereka datang, singkat cerita mereka minta untuk dibebaskan dari kuasa setan dan Yesus bebaskan mereka. Dan apa yang terjadi? Kedua orang itu langsung minta kepada Yesus untuk ikut kepada Yesus. Bayangkan, ini orang lepas dari kuasa setan, kegelapan yang ditakuti orang, sekarang ingin ikut dengan Yesus. Apa yang Yesus katakan? Kita lihat yang bahasa Indonesia ya. Pulanglah ke rumahmu kepada orang-orang sekampungmu dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu dan bagaimana Ia telah mengasihani engkau. Bayangkan, orang ingin ikut Yesus. Yesus yang baik malah tidak terima. Ini bagus nggak kalau mau ikut Yesus jadi muridnya? Bagus banget kan gitu. Tapi Yesus bilang, enggak, pulang ke kampungmu, ke rumahmu. Ceritakan apa yang sudah kau alami. Padahal Ellen White juga katakan, mereka belum mendengar satu khotbah pun dari Yesus. Apalagi ikut LYC, apalagi 4 tahun jadi pendeta ya, ambil jurusan teologi ya. Belum pernah satu khotbah pun. Mereka baru dengar kata-kata Yesus beberapa kalimat aja. Gitu. Tapi Yesus sudah kirim mereka. Dan mereka berdua adalah misionaris pertama di Decapolis. Dan mereka, Ellen White mengatakan gini, mereka bisa melakukan apa yang Yesus tidak bisa lakukan. Tahu nggak kenapa Yesus tidak bisa lakukan, tapi mereka bisa lakukan? Kenapa? Karena Yesus gimana? Yesus dibenci dan ditakuti. Ingat kenapa? Waktu setannya keluar dari kedua orang ini, masuk kemana? Ke babi kan? Terus babinya ngapain? Nyemplung semua mati. Ribuan babi. Itu kan sumber pendapatan mereka. Marah mereka kepada Yesus. Jadi kalau Yesus mau bicara sana, waduh. Dan juga mereka takut saat yang sama kan, mereka juga takut kan Yesus. Jadi Yesus suruh pergi. Mereka tidak akan pernah mau dengar Yesus saat itu. Tetapi kedua orang ini bisa cerita pengalaman mereka. Jadi jangan bilang saya tidak punya kualifikasi. Ini orang kerasukan setan, tinggal di kuburan, baru sembuh. Tidak sampai 1 hari, belum dengar. Kalian sudah lebih beruntung karena sudah dengarkan IYC dan Anda banyak pembicara dari berbagai penjuru dunia yang datang. Mereka belum pernah dengarkan sama sekali. Tapi mereka bisa pergi dan sukses menjadi misionaris bagi Tuhan. Oke.
Kenapa saya? Sekarang pertanyaannya. Ini kita bicara, kenapa harus saya sih? Kan Tuhan bisa lakukan. Tuhan bisa lakukan nggak? Sendiri, tanpa bantuan kita. Bisa kan? Apa buktinya di Alkitab? Bagaimana cara Tuhan menjangkau orang, membantu orang, selain manusia? Apa yang Tuhan gunakan? Selain manusia, pernah kan? Dengan keledai. Bayangkan, berapa kali keledainya? 3 kali bisa ngomong keledainya. Dan itu masih terjadi loh, bukan cuma zaman Alkitab. Saya pernah dengar ada cerita, dan ini ada bukunya. Terjadi di Sumatera Utara, di antara orang Batak. Jadi ceritanya adalah ada misionaris datang ke sana, kemudian mengajarkan mengenai Alkitab, bahkan sampai kepada kebenaran Sabat. Jadi setelah sampai kebenaran Sabat, akhirnya mereka bilang gini, saya bilang, oke, hari Sabat depan kita tidak kerja, kita akan berkumpul dan berbakti sama-sama. Tapi ada satu orang yang nggak mau. Dia ambil keputusan, enggak, saya tetap ke sawah. Terus lagi dia di sawah, tiba-tiba ada yang bilang nih, kamu enggak kebaktian sama-sama? Kan hari ini hari Sabat. Dia sampai begini. Siapa yang ngomong, gue sendiri di sawah gitu. Wah, ini kayaknya udah kena heat stroke nih. Kepanasan nih. Dia kerja lagi. Terus dengar lagi kayak gitu. Dia lagi lihat. Nah, ada orang, ada yang ngumpet ya. Mana ngumpet, orang padinya masih kecil-kecil, nggak ada tempat orang ngumpet gitu. Akhirnya dipikir, waduh ini mungkin saya sudah mikir yang enggak nih. Berhalusinasi. Dia teruskan kerja. Sampai ketiga kali, tegurannya lebih keras. Kamu kok keras kepala, sudah tahu hari Sabat ini hari Tuhan, tidak boleh kerja. Kamu, teman-teman berbakti, kamu tidak mau ikut. Malah kamu terus bekerja. Baru dia sadar yang bicara siapa? Dia punya kerbau. Kan hanya dia dengan kerbaunya di situ. Habis itu dia lari ketakutannya apa? Dia gabung sama teman-temannya berbakti. Jadi cerita bahwa Tuhan gunakan binatang itu masih terjadi. Gitu. Tuhan bisa gunakan. Sementara kalau kerbau kerja kan gak minta gaji, yang penting ada rumput aja. Malah dia ngerumput sendiri kan, yang penting di bawahnya dekat rumput gitu. Dia nggak akan minta cuti kan, nggak akan minta disekolahkan, ya kan? Lebih mudah menangani kerbau daripada menangani pekerja-pekerja, bahkan misionaris sekalipun bagi Tuhan. Apalagi selain binatang yang Tuhan gunakan? Ada ingat lagi apa? Tuhan bisa menggunakan mimpi kan? Iya, kayak bikin flash message kan? Saya waktu nyupir tadi ke sini sempat masuk flash message 1 kali gitu. Saya nggak sempat baca karena agak jauh di dashboard, saya cuma matiin lagi karena saya pakai GPS. Bingung cari ke arah sini supaya nggak macet gitu. Tuhan bisa kirim itu gitu. Apa susahnya? Tuhan bahkan bisa menggunakan siapa? Alam, ya kan? Seperti Yunus kan? Tiba-tiba ada topan dan gelombang besar. Dan Tuhan bisa gunakan apa? Selain itu, bisa kirim malaikat. Ya kan, malaikat bisa kirim, seperti ke Gideon kan datang. Bahkan Tuhan bisa bicara langsung. Siapa yang Tuhan bicara langsung? Untuk pertobatan. Di Alkitab, di Perjanjian Baru. Paulus. Bisa. Kalau Tuhan bisa lakukan, kenapa Tuhan minta kita untuk terlibat? Banyak bertanya nggak? Dan karena pengertian salah ini, dulu saya punya konsep juga begitu. Jadi kalau ngeliat nih, tanya agama, oh bukan Kristen. Dalam hati saya gini, dari mana lu mau selamat? Apa yang Alkitab katakan? Ada nama lain nggak yang kita bisa selamat? Nggak ada, kan cuma satu nama. Lu gimana selamat? Walaupun saya nggak ngomong, tapi kan udah bahasa tubuhnya. Begitu bilang, oh tadi Herlina, bukan aksen ya? Wah, hari Minggu ya? Walaupun nggak ngomong kan? Wah, itu tanda binatang. Oh, nyanyinya yang begini-begini ya, bahasa roh ya? Wah, itu bahasa setan ya kan? Kita merasa benar sendiri gitu. Jadi seringkali kita menjadi sombong malah sombong. Dan itu yang terjadi di bangsa Israel. Karena kita merasa kita. Dan ternyata alasannya bukan karena Tuhan tidak bisa lakukan. Kenapa? Kebenaran seringkali bisa membuat kita lebih jauh kepada Tuhan. Kenapa? Karena kesombongan kita. Kita merasa lebih baik, lebih hebat dari orang lain. Dan ini salah satu kutipannya.
God could have reached His object in saving sinners without our aid, tanpa bantuan kita. Tetapi, in order for us to develop a character like Christ, supaya kita bisa mengembangkan karakter seperti Kristus, makanya kita harus terlibat dalam pekerjaannya. Pada saat kita bekerja membagikan kabar keselamatan, kita dibawa lebih dekat kepada Juru Selamat. Jadi tujuan kita terlibat penginjilan bukan untuk keselamatan orang, untuk keselamatan kita sendiri. Karena kita akan apa? Lebih mudah bagi Tuhan untuk mengubah karakter kita apabila kita bekerja. Jadi bukan untuk menyelamatkan orang lain. Itulah kenapa kelasnya karakter development ya Bang ya, udah tadi nyari. Karena apa namanya? Jadi apa namanya? Semua yang kelas yang diberikan kepada saya ada dua yang harus, ya, public speaking sama time management. Tapi saya masukkan langsung ke dasarnya langsung gitu. Nah, itu gitu. Dan kita akan nanti lihat semakin ke dalam ya. Kita akan lihat apa sih yang paling penting gitu. Itu tadi karena seringkali kita melihat Alkitab dan kehidupan nyata itu berbeda. Jadi seringkali kita berpikir kalau mau cari uang, wah pakai ini nggak bisa. Makanya kita kompromi, artinya salah. Bahkan dalam penginjilan sekalipun, seringkali kita pakai metode kita sendiri. Dan gereja sekarang melakukan beberapa hal yang tidak tepat, yang tidak sesuai dengan Alkitab. Itu tadi. Nah, tapi kalau sudah kita pas dasarnya, semuanya inline dan apapun juga, termasuk karir, termasuk bagaimana memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, Tuhan akan siapkan dan kita akan dapat dengan limpah itu. Nah, itu. Oke. Kita lihat dari bagaimana Yunus sendiri. Pada saat Tuhan kirim dia ke Niniwe, lihat hasilnya ya. Saat Yunus mengetahui rencana Tuhan untuk menyelamatkan kota itu, seharusnya ia yang pertama bersukacita. Iya kan? Satu kota loh. Itu kalau KKR satu kota, pernah nggak satu kota bertobat gitu kan? Ini. Sebaliknya yang memikirkan kemungkinan dirinya diangkat sebagai nabi palsu, dia marah. Jadi kalau tidak terjadi, berarti saya dibilang nabi palsu. Dia lebih memikirkan reputasinya daripada keselamatan orang satu kota. Bayangkan itu. Belas kasih Tuhan yang ditujukan kepada Niniwe yang bertobat membuat Yunus tidak senang dan dia menjadi marah. Lihat, ini nabi, level nabi, orang bertobat malah marah. Reputasi saya rusak, nanti apa yang saya omongin nggak benar gitu. Kan saya sudah memberikan nubuatan Tuhan. Tapi lihat hasilnya, ini dari kehidupan Musa sendiri. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu. Dan jika tidak, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Lihat, pada saat Tuhan marah, ini ceritanya didramatisir ya. Waktu Musa bertemu Tuhan 40 hari di atas Gunung Sinai. Kemudian bangsa Israel dengan pimpinan dari Harun membuat patung anak lembu emas dan mereka menyembah. Dan Tuhan bilang kan, Musa turun karena mereka sudah memberontak. Dan Musa turun dan lihat dan Musa sangat marah. Apa yang dia lakukan? Dia lempar dua loh batu ke Ke mezbah, tempat anak lembu emas itu gitu. Dan Tuhan bilang apa kepada Musa? Musa pinggir, saya akan musnahkan mereka semua. Tapi apa yang Musa katakan? Tuhan, ampuni mereka Tuhan. Apa nanti kata orang-orang? Tuduhan mereka bahwa Tuhan bawa mereka ke padang gurun untuk dibunuh nanti benar. Gitu. Tuhan, kalau dosa mereka sudah terlalu besar, biarlah saya yang harus menderita, menerima hukuman dan mati. Dan nama saya dihapus dari buku kehidupan. Padahal, apa yang Tuhan bilang? Mereka akan kumusnahkan, tetapi janjiku akan tetap kuberikan melalui siapa? Melalui engkau dan keturunanmu yang akan menerima itu. Kalau lihat hanya di sini, cerita itu kalau Anda baca Alkitab di situ, siapa yang lebih baik, Musa atau Tuhan? Musa kan? Saya dulu berpikir gini, ini gimana sih? Katanya Tuhan maha baik. Padahal sebenarnya ini ujian untuk Musa. Tuhan mau lihat gitu. Karena kita orang yang sudah menerima pertobatan dan pertobatan itu mengubah hidupnya, dia akan punya beban untuk jiwa-jiwa yang sedang dalam keadaan binasa. Makanya waktu Yesus mau disalib, sebelum dia meninggal apa yang dikatakan? Waktu dia sudah disalib sore. Ampuni mereka kenapa? Tidak tahu apa yang lakukan. Siapa salah satu di jemaat yang awal yang juga mengatakan pernyataan yang sama di Perjanjian Baru?
Dieksekusi, lagi di dalam eksekusi ini sekarang. Stefanus kan? Bayangkan, dia di apa? Lempar batu, apa istilah Alkitabnya zaman itu? Dirajam kan? Enak gak kalau mati dilempar batu? Waduh, kami pernah main-main di asrama dulu, gara-gara bercanda-bercanda, nggak ada kerjaan hari Minggu, akhirnya sampai lempar-lemparan kerikil. Itu kena ada yang sakitnya pun ampun. Itu cuman kerikil, nggak sampai mati. Tapi dia bisa apa? Minta pengampunan. Tuhan ampuni mereka. Kenapa? Dia lihat surga terbuka dan dilihat siapa? Yesus ada di sana gitu. Jadi keselamatan itu mengubahkan kita pada saat kita membagikannya kepada orang lain. Dan ini yang terjadi. Tuhan ingin kita semua punya konsep berpikir sampai ke titik ini nantinya. Makanya kita terlibat. Oke. Nah, nanti di sesi kedua saya akan bicara mengenai bagaimana kebutuhan kita. Ini kan kita harusnya kan full mendedikasikan waktu dan semua talenta kita untuk pelayanan kan. Tapi bagaimana kehidupan saya? Saya akan bicara secara Alkitab bahwa janji Tuhan ada dan Tuhan akan penuhi janji itu. Ya. Sekarang bicara apa yang akan saya bisa lakukan. The Savior Yesus memberikan waktunya lebih banyak, memberikan waktu dan bekerja lebih banyak untuk menyembuhkan mereka yang menderita daripada berkhotbah. Itu yang Yesus lakukan. Sekarang pertanyaannya, gereja kita, berapa banyak waktu yang diberikan oleh gereja dalam programnya untuk keluar menolong mereka yang susah dibandingkan khotbah? Kira-kira kita ngikutin nggak apa yang Yesus lakukan? Dilakukan nggak? Kadang-kadang kan? Iya kan? Iya kan? Sahabat blessing. Kadang-kadang kalau ada. Kalau lagi KKR kadang-kadang ada apa? Sebelum khotbahnya ada kesehatan atau charity klinik dikit kan. Itu, tapi itu kan hanya pas mau KKR aja kan? Itu gitu. Lihat. Karena kita salah mengerti. Padahal Yesus kasih contoh. Dia lebih banyak bekerja daripada khotbah. Makanya Yesus pergi kemanapun dicari orang kan? Kita dicari orang nggak? Banyak nggak orang suka ketemu orang Advent? Kan tidak. Rata-rata ya, lebih banyak tidak gitu. Malah orang-orang ada yang nggak suka. Malah gitu. Malah kadang-kadang kita didiskreditkan kan gitu. Karena itu tadi gitu. Karena kita tidak mengerti konsep yang sebenarnya dan kita tidak jalankan. Dan kenapa? Akhirnya kita juga tidak dapat berkatnya. Padahal kalau kita lakukan berkatnya banyak sekali. Saya akan bicara nih. Kan saya sudah bilang saya sampaikan di awal. Saya sekeluarga menjadi sekarang. Kalau dulu dari awal kami menikah tahun 2000, hanya mikirin jadi orang Advent yang baik. Kita kerja, kita akan berikan per bulan, berikan persembahan, bantu proyek penginjilan, tapi kita akan bekerja full time di luar, cari nafkah dan karir kami. Secara finansial kami tidak akan bisa terima nikmati dengan limpah sebagaimana sekarang kami lakukan. Pada saat satu orang meninggalkan pekerjaan profesionalnya, hanya satu yang kerja, hanya Ria, dan penghasilan Ria dari awal kami 20% itu untuk pekerjaan Tuhan per bulan dan persembahan ya, waktu baru nikah. Tapi habis itu naik 21, 23, 25, 30, 35, 40, 2010. Kemarin itu 2011 itu 50%. Dan waktu 50% itu kami masih dikejar-kejar debt collector. Jadi jangan tanya Ibu Ena, enggak gitu. Masih tinggal di rumah kontrakan. Itu kalau sudah mau bulan Juni akhir, karena 1 Juli kami kontrakannya mulai. Itu sudah mau nangis-nangis kalau berdoa. Karena udah bingung nanti. Aduh, kontraknya ada uang nggak ya? Masih bisa di rumah ini nggak ya? Nanti kalau harus rumah lain berarti lebih mahal lagi. Atau di sini kalau bisa di sini nambah lagi nggak ya uangnya gitu. Sudah bisa sampai 50%. Dan sekarang rasanya enak banget. Sampai sekarang kami tidak nabung, tidak ada investasi. Dulu tidak ada yang ditabung, ya. Sekarang sudah bisa nabung. Saya malah nggak nabung. Mikir cuma untuk project. Nanti di sesi kedua saya akan bagikan rencana saya untuk pelayanan. Saya punya mimpi besar banget untuk pelayanan. Sekarang apapun juga. Jadi sekarang gini. Saya enggak sombong, tapi kalau Tuhan kasih saya setiap hari 1 miliar, itu tetap bukan uang besar untuk saya. Karena ada banyak banget ministry yang saya ingin bikin. Karena saya ingin menjangkau berapa juta sekarang orang Indonesia kurang lebih populasinya?
280-an kan? Saya ingin menjangkau 280 juta orang Indonesia. Gitu. Oke. Jadi Tuhan memberitakan kepada kita untuk apa? Menolong orang yang sakit, membantu mereka dari apapun masalah mereka. Jadi perintahnya yang terakhir kepada para rasul waktunya di dunia adalah untuk meletakkan tangan mereka di atas orang sakit agar mereka sembuh. Saat dia datang kembali, ia memberikan pujian bagi mereka yang melawat orang sakit dan meringankan beban mereka yang menderita. Itu yang Ellen White katakan. Nah, ini salah satu kutipan yang sangat penting. Ministry means not only the study of books and preaching, it means service. Jadi pengutusan agung itu, perintah agung itu tidak hanya mengenai belajar Alkitab dan berkhotbah, tetapi artinya pelayanan, melayani. You need not to present doctrinal point unless questioned. Jadi, engkau tidak perlu menyatakan doktrin kecuali jika ditanya. Jadi, sorry ya, saya gunakan kamu terus nih, soalnya ada contoh nyata di antara kita. Oh, kamu tahu nggak? Oh, by the way, tadi waktu saya nyupir, ada mobil di depan saya nomornya 666. Waktu masih di jalan TB Simatupang. Mobilnya ini, mobil listrik depan saya gitu. Kan seringkali kita langsung khotbah aja. Wah, ini 666 itu bagian, kepala ini fresh banget ya, kepala saya langsung muncul. Ini orang kayaknya dia sadar nggak? Tapi saya berusaha mencari penjelasannya yang positif ya. Saya pikir mungkin dia lahir tahun 66, saya tahun 68 lahir kan. Mungkin 66 bulan apa? Bulan Juni. Ya itu gitu. Saya mencoba. Sekarang sudah mulai, tapi tetap aja mata saya dapat gitu. Walaupun sudah mulai ada berpikir positif ya. Kalau nggak langsung pikir itu tanda binatang. Oke, yang berikut lagi. Ada satu cerita, ini cerita yang sangat menarik untuk saya. Kemungkinan saya bilang ini terjadi di Jepang, kemungkinan ya. Karena tidak diceritakan di mana. Jadi dikatakan, satu kali ada seorang petani sedang bekerja, sedang dalam panen-panen. Tapi dia lihat ke pantai, ternyata air laut itu turun, dan kalau sudah turun terlalu jauh, itu artinya akan apa? Akan ada tsunami. Dan dia bisa lihat gelombang besar datang. Dia teriak-teriak panggil karena banyak sekali orang kampungnya yang tinggal dan sedang berada di bawah, di dekat pantai. Dia teriak nggak kedengeran karena terlalu jauh dan itu di pinggir pantai kan, suara air juga keras. Akhirnya dia berpikir bagaimana cara untuk memberikan pesan bahwa mereka harus segera lari ke atas bukit. Akhirnya yang dia lakukan adalah yang terpikir, dia bakar dia punya panen. Kan sudah mulai kering kan, dia punya padi. Kan sudah kuning-kuning kan, kalau yang sudah mau waktu panen. Dia bakar, dan pada saat terjadi kebakaran, orang-orang lihat api gitu. Orang semua lari ke atas mau bantu petani ini untuk memadamkan api di dia punya sawah. Tetapi pada saat sampai ke atas, panennya sudah habis, terbakar api semuanya, hampir tidak bisa diselamatkan sama sekali. Tetapi akhirnya warga menyadari apa? Pada saat mereka niat mau menyelamatkan, ternyata apa? Mereka yang diselamatkan. Tetapi untuk menyelamatkan orang-orang kampungnya, apa yang dia lakukan? Dia harus korbankan semua dia punya padi. Itulah konsep keselamatan. Dan saya mau cerita. Jadi saya ya belum pernah sampai surga, jadi saya nggak tahu. Tetapi saya mau cerita ke kalian begini. Pada saat kalian mau memberikan apapun yang kalian miliki untuk membagikan kepada orang lain, berkatnya banyak banget. Jadi kalau setiap diskusi dengan istri saya, wah nyesel nggak? Saya bilang kalau saya tahu dulu begini, nggak galau saya nyari kerjaan. Ingat berapa tahun saya cari kerja pertama saya? 2 tahun. Terus setelah 2 tahun nyari kerja, gajinya pas-pas dia UMR, 2 tahun lagi saya mentok di kerjaan itu. 4 tahun. Dan galaunya itu lebih dari 4 tahun gitu. Dari sebelumnya masih kuliah aja udah, aduh nyari kerja gimana ya gitu. Tahu gitu saya dari ministry aja dari awal. Gitu. Ya kan, lebih enak hidupnya, nggak ada beban pikiran. Gitu. Dan itu saya ingin bagikan kepada kalian. Saya ingin kalian nanti begitu bersaksi, cerita di sini enggak ya takut-takut lagi. Tapi dengan penuh semangat. Itu public speaking nanti kelas terakhirnya. Oke. Apa yang kita bisa lakukan? Kalau fokusnya hanya di sini, Matius 58 dan Matius 25. Apa yang Yesus katakan? Nanti sang raja itu akan datang, dia akan pisahkan kambing dan domba, dan dia katakan kepada domba yang sebelah kanan, dikatakan apa? Sabaslah, hambaku setiawan, dulu aku apa? Lapar, kamu kasih makan. Waktu aku haus, kasih minum. Waktu saya orang asing, kamu undang saya.
Waktu saya telanjang, kamu berikan baju. Waktu saya sakit, kamu kunjungi. Pada saat saya di penjara, kamu datang melawat saya. Ini bagian yang dari Matius 58 yang tidak ada di Yesaya 58 tidak ada di Matius 25. Pada saat berbeban, kamu bantu kurangi beban saya. Pada saat saya sedang ditindas, kamu membela saya. Dan buku Yesaya ini di antara ahli teologi, ahli Alkitab dikatakan adalah Gospel in the Old Testament. Injil di dalam Perjanjian Lama. Nah, ada yang mau bertanya sampai sini? Atau mau bagikan pengalaman sebelum saya cerita pengalaman saya? Ada? Kalau mau tanya, anytime ya. Anytime itu. Jadi jangan disimpan lama-lama. Mungkin saya tidak akan langsung jawab, tapi minimal saya akan berikan slot untuk kapan. Nanti saya akan jawab ya. Silakan. Gimana Kevin bisa dapat keyakinan untuk go to the ministry? Because lalu tahun 2017 pas masih di Manado lalu ada kontes misioner yang mereka datang, and pas itu aku jadi youth leader di gereja, di ketua PA. Nah, terus mereka nanya nih, ada nggak yang mau ikut jadi kontes misioner? Then all fingers and all eyes pointing at me karena kan aku yang ketua pemuda. Terus dengan kayak gimana sih tanpa berpikir panjang kayak ya I volunteer to become a missionary, and then tahun 2000 tapi later ya tahun 2020 ke atas, sekarang udah 2025 belum pernah jadi missionary. Kayak aduh ini bakalan ditagih janji atau enggak ya? I mean, kayak aku cuma bilang casually kan, nggak serius amat, cuman karena ya semua orang mengharapkan ada orang yang bergabung dengan Montos Missionary, dan ya I raise my hand karena dia kan memang muda, terus I don't want to join Montos Missionary need to go to pedalaman kan, biasanya ke Papua kalau yang dari Manado itu di awal-awal Papua ke Nusa Tenggara, aduh daya tahan tubuh kurang untuk kena penyakit malaria. Tapi banyak sekali hal, dan pas itu umur masih muda, masih early 20s, dan kayak ketakutan banyak, tapi karena udah kayak pressure gitu, udah pressure dari satu gereja, akhirnya saya angkat tangan, dan it's found me until now, karena pas aku baca buku spiritual prophecy, kayak di kota sebenarnya ladangnya jauh lebih besar daripada di pedalaman Papua, dan aku tinggalnya di Cempaka Putih. Pas sering jalan kalau mau cari makan malam di Cempaka Putih, lewat ada orang tidur di pinggir jalan, gimana? And then I think how can I reach these people? Tapi pikir, nah kalau mau reaching out these people, otomatis butuh duit harus kerja. Kalau kerja nggak ada waktu. And then gimana? Kan kalau kayak Bang Kelvin tadi kan memang memutuskan untuk cut off pekerjaan and then fokus on missionary kan. Jadi saya pikir ini gimana menjangkau orang-orang gini. Jadi masih ragu-ragu lah, belum ada keyakinan sama memang yang Oke, Sekalian mau add, Oke. memang pertanyaannya sangat valid ya, karena itu bukan hanya yang ke pedalaman, bahkan yang mau melayani di kota pun harus butuh duit. Salah satunya pengalaman saya kemarin tuh, kami pindah ke Bandung lagi, dan rencananya nggak jadi budak ke korporat. Jadi mau usaha sendiri sambil bisa punya waktu lebih banyak untuk melayani bersama-sama suami. Tapi kenyataannya dia jatuh dan ada kejadian yang terjadi, sehingga kami butuh duit lagi, cari duit adalah di Jakarta. Makanya kami sampai sekarang jadinya LDR gitu. Aku kalau memang banyak dengar cerita-cerita tentang orang saksi yang dia meninggalkan pekerjaan, dan aku melihatnya kayak, oh kamu sih banyak tabungan, baru kamu pergi. Oh kamu istri kamu udah dapat kerjaan bagus, makanya kamu bisa melakukannya gitu. Sehingga itu membuat aku tidak seperti kalian gitu. Jadi is it possible for everyone atau memang hanya kondisi-kondisi khusus? Dan kenapa kami kembali? Apakah kami memang belum Tuhan panggil buat kesana? Karena padahal awalnya rencana kami demikian.
siapa yang pingin benar-benar, kalau bisa, ya, kalau semua pemikiran handicapnya mungkin masih sekolah, masih harus merawat orang tua, contohnya kayak gitu kan, pingin terlibat. Kalau itu semua sudah terjawab, saya pingin terlibat, melayani full. Pasti semua mau kan? Saya percaya pasti semua mau. Nah, tadi kan dibilang untuk siapa? Panggilan untuk melayani ini. Ada pengecualian nggak? Nggak ada sama sekali kan semua. Nah, kenapa tidak? Karena itu tadi. Yang pertama berpikir saya sibuk. Yang kedua saya tidak kualifikasi. Nah, untuk masalah uangnya, kan bagaimanapun UUD ini kan, kita orang Indonesia kan, ujung-ujungnya duit. Di sesi kedua saya akan bicara khusus. Saya akan bicara melalui hierarki motivasi Abraham Maslow. Untuk yang pernah belajar, jadi Abraham Maslow dia salah satu bapak psikologi modern. Dia membahas kebutuhan manusia secara detail. Dan saya bertanya, karena saya orangnya juga I'm a scientific person gitu. Biasa sudah berpikir bahwa kalau ada masalah, dianalisa, didefinisikan masalahnya, dan dicari solusinya. Saya bilang, ini betul masalah gitu. Solusinya kayaknya nggak ada di Alkitab, tapi saya penasaran. Saya cari dan ternyata saya dapat jawaban itu dari Alkitab. Jadi saya akan jawab spesifik nanti mengenai bagaimana dengan kebutuhan. Nah, yang saya mau buka pikiran sekarang adalah kita bisa banyak sekali melakukan pelayanan, tidak hanya ngajar Alkitab ini. Jadi, Kedina, itu kalau hari Minggu di sini nih ya, dari kata aslinya. Nah, kita seringkali berpikir hanya begitu kan, penginjilan tuh langsung kasih fakta, dijejelin ayat, ya kan? Ini loh tahun segini sejarahnya gitu. Dan banyak orang yang nggak suka angka kayak saya, aduh capek banget ngapalin angka gitu. Terus begitu nggak tahu, masa nggak tahu ini? Kan sering banget begitu gitu. Atau seringkali ada hal yang menyinggung kita, karena langsung bicara fakta, langsung tunjukin, kamu berdosa loh, kamu salah loh, agama kamu tidak benar, apa yang kamu lakukan sekarang tidak tepat gitu. Nah, itu yang menjadi handicap, menjadi penghalang dalam pelayanan. Tapi, dan itu juga beban kan, siapa yang merasa kalau ada pelayanan kayak tadi kan, Calvin sudah dengar panggilan, bahkan kayaknya satu jemaat menoleh ke kamu kan gitu. Iya kan, akhirnya kita dibebani kan gitu. Lo kenapa nggak lu kan lu juga dengar gitu. Nah itu. Nah, dan seringkali kan jadi beban. Pada saat kita mau membagikan, untuk orang awam kan kalau pelayanan berarti apa? Yang paling praktis untuk orang anggota awam di gereja. Kalau ada pelayanan artinya apa tugas kita? Apa khotbah? Kan enggak kan? Kan kalau tidak pendeta ya mungkin ketua jemaat kan? Kita tugasnya apa? Anggota jemaat. Ini kita bicara praktikalnya. Menyapa tamu. Sebelum nyapa tamunya. Oh, mengundang. Nah, ngundang kan? Enak nggak ngundang? Apa untuk ngundang orang enak nggak? Oh iya saya ngundang ya. Semua teman saya ngundang. Apa seneng kayak gitu? Apa? Yang menjadi kenyataan apa? Kalau disuruh ngundang? Iya kan? Waduh, sudah stres. Ada takutnya, ada malunya, ada analisa risikonya kan gitu. Iya kan? Bahkan jadi stres gitu. Nah ternyata, saya tutup dengan cerita, karena sudah 15 menit nih. Sebenarnya ada banyak yang saya mau bagikan ya. Tapi nanti kalau untuk bicara uangnya, saya bicara lebih detail. Thank you. Nah, karena saya ada contohnya di sini. Sebelum COVID, saya rutin bolak-balik ya, karena kami tinggal di Kuala Lumpur, rutin bolak-balik Indonesia minimal 1 kali sebulan. Jadi bolak-balik. Saya sampai ada juluk, dan Ria waktu itu membawahi sekitar 33 negara. Jadi, dan dia dalam sebulan itu bisa 3 minggu travel. Jadi seringkali dia cuma pulang Jumat, kadang-kadang bisa sampai Sabat pagi. Jadi cuma tukar koper, balik lagi gitu. Syukur-syukur kalau Jumat sore sudah nyampe rumah, sudah membuka Sabat. Nanti tukar koper, balik lagi, dia kerja lagi ke negara mana. Jadi saya, karena pelayanan banyak di Indonesia, lebih banyak di sini, saya bolak-balik. Atau kalau dia ke tempat yang saya belum pernah pergi, saya ikut. Karena kan gratis hotelnya gitu. Nah, gini, kan kita mengaku umat yang sisa nih, yang pasti akan dijemput Tuhan ke surga. Kan mengaku gitu. Bahkan ada gerakan di dalam gereja Advent yang percaya bahwa kita ini bagian dari mana? 144.000 kan? Bukan cuma ke surga loh. Saya nanti nyanyi lagu Musa itu yang orang nggak tahu. Ada yang pingin. Saya sih pingin juga masuk, tapi nggak apa-apa. Yang penting orang terakhir juga masuk surga juga nggak apa-apa. Yang penting ke surga kan gitu. Nah, tapi kalau saya datang ke airport, bisa nggak saya menginjil? Saya harus bagikan kan? Saya cerita ke orang sama sesama penumpang, Yesus mau datang, ada di sini. Bisa nggak saya cerita begitu di airport? Kalau saya cerita itu apa yang terjadi? Iya, bisa jadi digebukin saya.
Kan kita minoritas di sini, gitu. Tapi apa gunanya saya kalau saya tidak menyatakan Injil? Nah, di airport di Soekarno-Hatta, siapa yang pernah ke Soekarno-Hatta? Semua pernah kan? Siapa kasta terendah di sana? Porter. Kita harus bayar loh porter loh. Cleaning service. Kalau kita buang air sembarangan, lempar kotor sampah gitu, bisa dimarahin mereka. Kalau kita jalan gitu depan lempar sampah aja, mereka berhak tegur kita. Dari antara mereka siapa yang paling rendah lagi? Daripada cleaning service ada yang lebih rendah lagi. Siapa? Pernah berpikir nggak? Saya berpikir loh itu. Porter masih di atas, karena kita harus bayar. Cleaning service masih lumayan, karena kalau kita buang sampah sembarangan mereka berhak negur. Tapi ada yang lebih rendah lagi. Tukang parkir juga. Kita harus kasih uang ini, dan dia bilang kiri. Oh tuh nggak boleh pak, di sana pak. Ya, dia masih bisa perintah. Customer service. Enggak. Siapa? Iya, minta maaf. Ayo berpikir kritis. Siapa? Ken, siapa yang lebih rendah? Yang paling rendah. Itu sampai ngomong pun malu mereka biasanya. Oh security, bapak bisa negur deh. Yang jaga. Sorry saya action. Yang jaga toilet kan, nggak ada harga dirinya kan. Jaga toilet loh. Pipisnya orang, pupnya orang harus dibersihin, ya kan? Saya mikir, mereka paling rendah. Bagaimana cara saya menjangkau mereka? Kalau saya khotbah, waduh bisa marah mereka. Akhirnya saya pikir saya idenya. Setiap saya mau pulang, ini masih ada sisa satu, makanya saya cerita. Saya beliin coklat aja untuk mereka. Saya pertama kali saya dapat ide itu, saya beliin coklat yang bungkus gede. Jadi waktu selesai pipis, cuman berdua dong, nggak ada orang. Dia lagi pegang kain pel. Mas mau nggak? Ini saya baru pulang dari Kuala Lumpur nih, bawa coklat itu. Mau? Ambil. Iya, nggak bergerak deh. Diam aja gitu. Saya akhirnya mendekat, iya. Kenapa? Itu seperti nggak percaya kan? Kok ada orang peduli ngasih coklat loh gitu. Jadi untuk saya sekarang, saya setiap pulang, sekarang saya bawa 3 coklat. Satu untuk yang jaga toilet cowok, satu toilet cewek, satu lagi untuk supir, karena saya nggak dijemput supir, kami nggak ada supir sekarang gitu. Jadi ini ada sisa satu, kemarin ada ke supir, kalau saya kasih uang lebih gitu. Saya lupa, nggak saya kasih coklatnya, ini ada sisa satu. Sekarang saya beli yang kayak gini gitu. Tadinya sempat yang bungkus, tapi mau hemat juga, jadi saya beli yang lebih murah dikit gitu. Itu senang banget loh, ada sempat kemarin tuh saya kasih, sampai senang banget pengen ngobrol. Makasih banget Pak ya, semoga diberkati lagi ya, lebih banyak gitu, senang banget mereka gitu. Jadi ini adalah bagian dari gospel sebenarnya. Jadi yang praktis, bikin senang orang, yang pertama gitu, bikin hatinya senang, memberikan harapan gitu. Jadi sekarang untuk saya menginjil itu jadi menyenangkan. Tadinya cuma berpikir bagi undangan KKR, stres Bo. Karena ada yang nggak mau teguran setelah saya kasih undangan. Pernah datang sekali teman dekat saya sama sepupu saya. Datang sekali, sama-sama mereka datang sekali. Setelah itu nggak datang lagi dan hampir nggak teguran. Jadi malu saya. Karena seolah tanpa sadar kan ngomong gini, agama gue benar, agama lu jelek. Kan tanpa sadar kan ngomongnya kayak gitu. Karena langsung. Jadi sekarang saya nyenengin hati orang aja, berbagi aja, nolong mereka apa yang saya bisa lakukan. Termasuk buat coklat. Sesimpel itu. Bahkan mungkin yang tidak perlu modal, kalian bisa tegur yang jaga toilet. Bang, terima kasih banyak bang ya. Bilang terima kasih itu. Dan ada teman saya yang bicara itu kemarin 3 saat lalu saya khotbah di Gading Serpong, Klub Sehat Gading Serpong. Dia cerita, kalau saya tegur, tapi abangnya lebih hebat lagi nih dengan siapin coklat. Saya bukannya negur gitu. Saya kadang-kadang tuh saya lagi dia ngepel di dalam satu kubikel, saya bilang mau keluar bisa saya cari dulu mukanya. Bang, makasih banyak ya, baru jalan gitu. Jadi bagaimana kita menerima dan menghargai seseorang, dan kalau bisa membantu mereka, itu adalah pekerjaan penginjilan pertama. Kan Yesus bilang, waktu dia datang, yang selamat itu kayak gitu, yang lapar dikasih makan, yang haus kasih minum. Kan nggak dibilang rendangnya harus dari pagi sore. Ya kan nggak dibilang gitu. Itu tahu tempe juga bisa. Saya kalau masuk warung paling sedih ngeliat orang begini. Ada datang nih, turin motor terus ini. Bu, kalau yang daging berapa? Yang ayam? Terus yang telur?
Ya udah tempe aja. Iya, pernah lihat nggak gitu kalian? Saya berapa kali pernah lihat. Sedih loh. Pernah jadi Pak. Iya kan? Iya kan? Saya malah kadang-kadang begini, kalau lagi susah dulu kan, ada yang nggak habis. Ya, kalau dia tawarin ke gua ambil. Iya, tapi mau ngambil dia punya itu malu juga gitu kan, walaupun orangnya udah nggak ada, gitu. Jadi, kalau sudah begitu, saya sering banget naktir orang satu warung. Dan kadang-kadang yang saya lakukan begini, saya bilang baik ya, Bu, saya bayarin semuanya. Berapa? Jadi kadang-kadang saya pergi aja. Tapi kadang-kadang kalau saya ragu bahwa ibu ini nanti bisa jadi dia nggak jujur kan, dia tagih lagi. Akhirnya saya begini, Bang, minta maaf Bang, saya bayarin sekalian, nggak ada uang kecil. Jadi biar nggak bohong juga gitu. Jadi kasih 100.000 kan gitu, biar bayarin semua. Jadi itulah penginjilan. Dan itu kita lakukan. Siapa yang nolak itu sih? Kalau langsung datang hari Minggu, salah. Yesus, wah digebukin orang kita, dirajam malah itu gitu. Iya kan? Tapi kalau kita berbuat kebaikan dan kita lakukan terus-menerus, lama-lama orang tanya, Bang, lu baik banget sih. Emang kenapa? Udah cerita. Nanti kalau sudah teman cerita, udah beda. Kita bisa bicara apapun juga, tetapi orang tahu kasih. Itu keluar dari kasih akan beda. Dan malah orang yang akan bertanya. Jadi inilah gospel itu gitu, ya. Gospel itu. Saya kasih ide aja, cepet ya fotonya. Ini kami lakukan yang keluarga. Jadi pelayanan kami saya mulai tahun 2000, mulai dengan pelayanan di penjara. Saya 98 mulai dengan waktu itu cuma bikin KKR dan charity klinik, bagi sembako, cuman itu di awalnya, belum ada ide. Dan TV ministry waktu itu kita bikin. Dan setelah itu dari prison ministry, setelah itu kita bikin tahun 2002 mulai dengan sekolah minggu, ini di Tanjung Priok di belakang stasiun, ini daerah prostitusi paling rendah di Jakarta. Ini bisa cuma hanya beralaskan koran, bayangkan. Bukan cuma TV, ini bukan soal tidur yang bahkan koran. Biar tenda biru, itu Mira masih kecil. Terus kita punya mobile kitchen, dapur umum untuk bencana, terus mission trip, ini 2009 kita mulai mission trip pertama, terus kemudian TV Ministry, ACBN, saya anggota pendiri ACBN, sama dengan sama-sama waktu itu dengan Irem Tarigan, sama dengan sekarang yang terus jalankan si Ramon Tangano dengan David Yates. Kemudian Healing Way, saya anggota board pendiri. Kemudian ikut juga kita rintis juga mobil sehat, ini tim medical missionary yang keliling ya. Kemudian juga pelayanan ke rumah sakit kita lakukan dengan jemaat, dengan sekolah. Kemudian dengan program SID, KID, School in Discipleship. Kemudian kita lakukan juga community center, kami bangun ini waktu zaman COVID di Pekanbaru. Dan salah satu kegiatannya yang rutin tiap minggu itu kita bikin bimbel, kelas bahasa Inggris sama matematika. Terus kalau lagi liburan, kita bikin sekolah Alkitab liburan. Dan sekarang setelah 4 tahun berdiri, kelas bahasa Inggris sudah ada khusus untuk anak-anak muslim. Karena ini mayoritas orang-orang nias Kristen, jadi yang muslim nggak mau gitu, nggak mau gabung. Kemudian kita punya board ministry juga, ini di Nabire dengan kerjasama dengan STTAP di sana. Ini baru 2 tahun. Kemudian juga bahkan sampai keluar, ini ke Kuala Lumpur, ke Korea, ke Belanda, kami lakukan pelayanan gitu. Yang tadinya cuma keluar masuk kampung, sampai teman saya di Gisdak, kalau tahu Roger Tambingon, saya bilang gitu, bro, waktu kita bikin charity clinic 2012 di Korea. Orang-orang susah di Indonesia sampai lu ke Korea bikin charity clinic. Silang bro, ini gua diundang, diajak, gara-gara bikin di apa namanya, di dekat Punai, charity clinic, yang datang itu waktu itu tim dari medical medical team dari Samyuk Hospital di Korea dan gereja Korea di Amerika, dan mereka undang saya, gue diundang gitu, bukan karena sosok mau ke kota besar aja gitu. Jadi Tuhan yang buka jalan. Kemudian juga untuk liburan juga kami lakukan. Jadi liburan pun pelayanan gitu. Ini waktu kami di Bangkok, Adventist Hospital, ini waktu di Geneva, ini waktu di Norway, di Sydney Island, ini di Jerman. Jadi lagi ini di Singen, Jerman. Jadi pada saat liburan pun kami lakukan pelayanan. Caranya apa? Ini bawa scarf batik. Itu sampai ada yang nangis loh, saya cuma kasih scarf. Pada beli cuma 50.000. Orang bisa nangis. Jadi untuk saya menyenangkan banget gitu. Bisa kreatif gitu. Jadi pelayanan itu ternyata mudah gitu. Nah ini di Hamburg. Ini dengan pengamen jalanan. Itu di belakang itu
Ini bangunan apa namanya, bangunan lama dari orang nelayan, dan di tengahnya Harto Cafe Hamburg. Ini jus untuk frontliners. Selama COVID kemarin kita bagikan jus 22.000 botol di 8 kota untuk 34 rumah sakit. Ya. Jadi bahannya dikebut-kebut karena saya banyak cerita. Jadi untuk menjawab nanti bagaimana apa yang dilakukan dan bisa nggak saya full time dari sekarang, terutama dengan bagaimana uangnya. Kita akan bicara di sesi kedua. Jadi mudah-mudahan kalian tetap di sini. Dan saya akan bicara dari Alkitab ya. Jadi bicara bukan hanya sesuatu yang nanti kalau kalian datang ikut lakukan kalian menderita, enggak. Kalian akan lihat dari Alkitab dan kalian bisa buktikan sendiri. Saya akan bagikan pelajaran saya. Oke. Terima kasih. Kita berdoa. Oke. Boleh sama-sama berdiri. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan kami bisa kembali melihat dan mempelajari janji Tuhan, panggilan Tuhan, tugas yang Tuhan berikan kepada kami untuk membagikan Injil keselamatan yang sudah kami terima kepada orang-orang sekeliling kami. Terima kasih untuk mengingatkan bahwa kami tidak perlu berdebat, kami tidak perlu langsung untuk menghakimi atau membuka Alkitab, tetapi hal yang paling mudah adalah membagi berkat-berkat Tuhan yang Tuhan titipkan di tangan kami kepada orang yang lebih memerlukan. Membantu mereka yang lebih menderita, agar dengan demikian itu boleh menyentuh hati mereka dan mereka boleh bersiap untuk mendengarkan kabar keselamatan dan juga kedatangan Yesus tidak lama lagi. Sertai kami dalam seluruh kegiatan kami hari ini Tuhan, dan jangan sampai kegiatan IYC berakhir hari Minggu nanti. Dalam nama Yesus Tuhan Yesus selamat kami berdoa. Amin.